Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Ahibbaitullah, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Pak Gaus, kaifa halukum? Alhamdulillah Ustaz. Kaifa? Alhamdulillah. Wa anta Ustaz? Kaifa Bi hal? khairin, alhamdulillah. Hal indakum muskilah fi syabakah internet? Naam. La Ustaz. La. Al-an lancar. Al-an alhamdulillah. Laisa hunakal muskilah. Alhamdulillah. Ya tabib, kaifa haluka ya tabib? Bi khairin alhamdulillah. Insyaallah. Masyaallah. Assalamualaikum tabib. Waalaikumsalam. Ada tabib asri ya, bukan tabib taklidi. Ini sudah dokter modern, bukan tabib yang tradisional zaman dulu. At-tabib al-asri, al-hadis. Baik, insyaallah nabda. Kalau tabib tradisional apa Ustaz? Bisa kita Syaratnya. menyebutnya at-tabib at-taqlidi. Taqlidi itu bisa diterjemahkan tradisional, karena kalau di Arab itu akan setiap negara punya makanan khasnya ya. Jadi kita kalau yang kayak KFC, McDonald's, nah itu udah dal, ada S-nya tuh biasanya tuh. Karena semua tulisan toko-toko di Arab itu walaupun dia bahasa Inggris tapi wajib menyertakan kata Arabnya gitu. Jadi memang memaksakan akhirnya. McDonald's gitu. Jadi kalau nggak baca. Terus Starbucks gitu ada gitu. Nah, karena ada makanan fast food, maka kadang-kadang kita mencari makanan Arab. Nah, makanan Arab atau makanan tradisional dikenal dengan at-ta'am at-taqlidi gitu. Al-atimah al-taqlidiyah. Ya, makanan tradisional. Maka bisa juga dokter, berarti dokter taklidi. Atau kalau yang bahasa ininya ya at-tabib qadim gitu ya. Cuman qadim kayaknya kurang gitu. Taklidi. Jadi Nanti jadi lawannya jadid gitu. Sedangkan lawannya kan tradisional itu hadis atau asri modern. Baik, insyaallah nabda darsana fi hadhihi lailah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asakum bi khair jami'an ayyuhal musyarikun al-kiram muta'allimul lughatil arabiyyah wa muhibbuha. Insyaallah al-yawm sanadrus al-hiwar asadis min al-wahdah asabi'ah wa ma sya'urna mundu bidayati ta'allumina ila yaumina hada qad wasalna nahnu al-an ila al-wahdah asabi'ah. Ya, wallahi ma sya'urna. Kita benar-benar nggak merasakan betapa cepatnya awalnya dari wahdah al-ula, bahkan dari pembukaan sampailah kita ke wahdah sabiah ini ya. Ini tidak terasa gitu. Tapi semoga ilmunya terasa, semoga yang didapat juga ada efeknya seperti itu. Semoga tidak sia-sia. Insyaallah. Baik. Kita mulai saja langsung ke ini materi agar nanti kalau mau tanya jawab di belakang agak luas waktunya insyaallah. Baik. Kita dulu. Baik. Hal ra'aitum asyashah? Alhamdulillah. Baik.
Nabda. Al-hiwar wahid wa isyarin insyaallah. Taib al-mufradat ladaina al-yawm al-mufradat al-jadidah. Ladaina al-yawm al-mufradat al-jadidah. Ma hiya al-mufradat al-jadidah? Awalan tadhhabu. Tadhhabu kamu pergi. Ini sudah familiar insyaallah ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada tadhhabu, maka sebaiknya di otak kita harus langsung mempraktekkan kamu pergi tadhabu. Nah, kalau saya pergi apa? Adhabu. Kemudian dia laki-laki pergi, yadhabu. Kemudian kami pergi, nadhabu. Nah, itu usahakan di setiap ada kata kerja, maka langsung coba dianalisis atau dicari-cari kata kerjanya apa untuk Anita. Ana, nahnu, anta, kemudian huwa. Nah, sehingga itu akan terbiasa. Adarusu, saya belajar. Nah, berarti kalau kamu belajar, tadarusu. Huwa yadarusu, dia belajar. Nahnu nadarusu. Yang diingat itu saja Anita dulu. Ana adarusu, anta tadarusu, huwa yadarusu, nahnu nadarusu. Mubakkiran, pagi sekali. Ini sepertinya sudah pernah kita punyai juga, mufradat yang mubakkiran ini. Wahidatun, ke satu. Maaf, ini saya salah ya. Harusnya tidak wahidatun, saya rubah. Ini harusnya al-ula, kalau ke satu. Baik, seperti ini yang benar. Al-ula, itu ke satu. Sepertinya ini juga pernah kita bahas di pembahasan hiwar keberapa saya lupa. Tapi hiwar sebelum ini pernah. Al-ula artinya ke satu karena ini adalah urutan ya, bukan angka ya, tapi urutan ke satu. Kalau angka satu wahidatun. Sadisah ke 6. Sabi'ah ke 7. Maktabatun, perpustakaan. Maktabatun ini diambil dari kalimat kataba. Maktab artinya tempat untuk menulis. Sebenarnya secara arti lugawinya itu adalah tempat untuk menulis. Bentar. Bisa mohon di silent dulu yang tidak berkepentingan. Tidak mengganggu sebentar. Saya jalan dulu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Mohon maaf. Masih kelihatan ya? Ra'aitu musyashah? Ro'aina. Alhamdulillah ra'aitu. Ya, nggak apa-apa kalau mau dibuka mic-nya, di silent sendiri, di unmute sendiri nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan tadi. Ini walaupun mufrad singkat, tapi saya coba jelaskan sedikit demi sedikit apa yang berkaitan dengan mufradatnya ya. Jadi biar tidak hanya menghafal mufradat, tapi tahu juga sebenarnya asal-usul dari satu kata itu apa. Ini yang saya suka nih, maktabatun. Maktabatun ini kalau dihilangkan tak marbutohnya itu maktab. Maktab adalah ismul makan min fi'li kataba. Kata keterangan tempat dari kata kerja yang berasal dari kata kerjanya adalah kataba. Jadi maktab itu lebih tepat artinya adalah tempat untuk menulis. Nah itu kataba, kitabatan, kutub, kitab. Ya, atau bisa juga di lain-lain tempat untuk menulis sebenarnya lebih tepatnya. Nah, ketika menjadi maktabatun, perpustakaan boleh juga. Karena di perpustakaan Allah tidak hanya membaca, tapi kadang juga menulis. Seperti itu. Mukhtabarun, ini adalah dari kata ikhtabaro, yakhtabiru. Ya, menguji, ujian, menguji atau menganalisis. Maka laboratorium itu tempatnya orang menganalisis, mencoba-coba. Itu. Ya beda'u mulai.
Yabda'u huwa, ana abda'u, anta tabda'u, huwa yabda'u, nahnu nabda'u. Yantahi selesai. Ya, yantahi ini selesai. Tapi yantahi ini tidak bisa ya diartikan misalkan huwa yantahi itu masih bisa, kalau ana antahi itu nggak bisa, saya habis. Nggak bisa, saya habis apa maksudnya gitu ya. Yantahi ini lebih tepatnya adalah terselesaikan sebenarnya. Ya, jadi tidak semua kata kerja itu bisa diartikan untuk saya atau kamu gitu. Kemudian hari sekolah, al-yaum ad-dirasi, al-yaum ad-dirasi. Nah, di sini al-yaum ad-dirasi. Kemudian hafilatun, angkutan umum. Hafilatun, angkutan umum. Ba'idatun, jauh. Ba'idatun, jauh. Nanti ada aksul kalimah atau antonimnya adalah qoribatun. Hissah, kita sudah pernah belajar, hissah adalah jam pelajaran. Fahimtum ahibbai tulab? Sami'tum sauti, insyaallah. Sami'na. Tayyib, alhamdulillah. Sami'na insyaallah. Alhamdulillah ya Zayyan. Tayyib, al-an ta'ala belum saya share screen. Tayyib. Al-an insyaallah sanastami as-saut min natik al-asli li hadal hiwar. Sanastami wa nangdur as-saut min natik al-asli li hadal hiwar. Ungdur wastami'. Ungdur wastami'. جاء دورك. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول، الوحدة السابعة، الدراسة، الدرس 57، الحوار الثالث، انظر واستمع. إلى أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر، الساعة الآن 6 صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة 7 صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة 1 ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. Tayyib, hal sami'tum ahibbai tulab? Sami'na ya Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib, al-an mubasyaratan sa'ubayyinu lakum ma'ani min hadal hiwar. Al-wahdah as-sabi'ah, unit ke-7. Ad-dirasah, sekolah atau pembelajaran bisa. Ad-daras, as-sabi wa khamsun, pelajaran ke-57. Al-hiwaru ats-tsalis, percakapan ketiga. Ungdur wastami' wa'id, lihatlah, dengarkanlah, dan ulangilah. Huna yatahawaru Qasim wa Ghassan. Di sini murid cakap-cakap adalah Qasim dan Ghassan. Qasim ini suaranya seperti Zayan suaranya. Tadi saya mendengar Qasim apa? Aina tadhabu ya Ghassan gitu. Saya ingat Zayan, peserta paling muda di sini. Zayan, seseorang anak kecil. Sahwalala, sahih? Zayan tuh ternyata les IF-nya bareng sama anak saya yang oh, kecil. Masya Allah, Zayan. Iya, ternyata Zayan tuh itu
saya tanya sama karena di Cibubur juga lesnya sama di IF. Sahra. Grand Sama sayang ya. Zahra. Iya, ya Jayan. Oh. Sama Diera ya. Luar Oh, biasa, Diera. Zahra. Iya, Diera. Jayan suka gangguin Diera. Ya, kalau Enggak Diera sih. jawab suka ih gitu ya. Enggak Jadi, sebenarnya. Curhat kemarin. Biasanya yang terlalu itu sih. Iya. Diera Zayannya terlalu berisik kalau apa? Inggris Diera pemalu belajar anaknya. sama anaknya Bu Fitri. Kalau Zayan Iya, bahasa ternyata Arab satu belajar les sama bareng. ibunya gitu ya. Masya Allah, Zayan ini luar biasa. Iya, hebat Sama ya anak sama Jayun ya. ibu satu. Jayan Barakallah hebat deh. ya Zayan. Masya Allah, insya Allah Iya. khairan. Tayyib, nastamir. Aina tadhahabu ya Ghassan? Ghassan ini di sini adalah nama untuk laki-laki. Aina tadhahabu ya Ghassan? Aina tadhahabu ya Ghassan? Di mana kamu pergi wahai Ghassan? Atau kemana ya tepatnya? Kemana kamu pergi ya Ghassan? Ini kita ingat dulu ada hiwar aina tadhahabu siapa ilal mat'am gitu kan. Nah, ini sama nih. Aina tadhahabu ya Ghassan? Kemana kamu pergi wahai Ghassan? Adhahabu ilal madrasah. Nah, di sini jawabannya lengkap ya. Saya pergi ke sekolah. Adhahabu ilal madrasah. Kalau yang tentang makan sehari-hari itu adalah ilal mat'am, hanya itu jawabannya, ke restoran. Kalau yang Ghassan ini jawabnya lengkap. Adhahabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Qasim, al-waktu mubakkir. Nah, ini waktunya masih pagi sekali ya. Waktu sekarang masih pagi sekali, bisa seperti itu. Al-waqtu ini artinya waktu. Al-waqtu mubakkir. As-saatul an as-sadisatu sobahan. As-saatul an as-sadisatu sobahan. Sekarang jam 6 pagi. Sekarang masih jam 6 pagi. Ghassan, al-madrasatu ba'idah anil bait. Al-madrasatu ba'idatun anil bait. Sekolah jauh dari rumah. Sekolah jauh dari rumah. Ya, sekolah jauh dari rumah. Perhatikan sahabat Abbas sekalian, ini penting. Kenapa di sini al-madrasatunya pakai alif lam ya? Karena ini alif lam ta'rif menandakan sekolah jauh dari rumah. Ghassan ini menyatakan sekolahnya adalah sekolahnya si Ghassan. Sekolah yang itu, sekolah yang saya maksud itu sekolah saya, seperti itu. Jadi alif lam ini memberikan fungsi bahwasannya al-madrasah, sekolah yang dimaksud adalah sekolahnya si Ghassan. Sekolah yang dia sudah tahu letaknya di sana, jauh tidaknya, besar kecilnya, itu sekolah. Yaitu fungsi dari alif lam, menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud, itu lebih definitif. Al-madrasatu ba'idatun anil bait. Sekolah itu, atau sekolah saya maksudnya, ba'idatun anil bait, jauh dari rumah. An di sini tentu saja artinya dari ya. Sama seperti min ya. Min. An itu artinya sama-sama dari. Bedanya apa? Bedanya tergantung nanti didahului oleh kata apa. Aglabiyah atau mayoritas, aglabiyatus siyaq, mayoritas konteks itu menyatakan ba'idatun pasti setelahnya an. Jarang ya saya menemui ba'idatun minal bait, itu jarang. Pasti ba'idatun anil bait gitu. Ba'idatun anil bait. Walaupun bisa juga ba'idatun minal bait, cuman secara dzauq Arabi, secara rasa bahasa Arab itu kurang. Itu beberapa perbedaan antara an dan min. Qasim, mata yabda'ul yaum ad-dirasi? Mata yabda'ul al-yaum ad-dirasi? Kapan dimulainya atau mulai al-yaum ad-dirasi, hari pembelajaran, hari KBM ya, kegiatan belajar mengajar.
Gosan, yabda'u as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. Yabda'u as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. Ya, dimulainya jam 7 pagi. Dimulai jam 7 pagi. Hal tadhabu bil hafilah? Hal tadhabu bil hafilah? Apakah kamu pergi dengan angkutan umum? La adhabu bis sayyarah. La adhabu bis sayyarah. Tidak, saya pergi dengan kendaraan pribadi. Qasim, mata yantahi al-yawm ad-dirasi? Mata yantahi al-yawm ad-dirasi? Kapan selesainya pembelajaran atau KBM, kegiatan belajar mengajar? Yantahi as-sa'atal wahidata zuhran. Yantahi as-sa'atal wahidata zuhran. Selesainya di jam 1 zuhur gitu. Jadi dalam budaya Arab itu memang jarang sekali saya mendapati untuk mengungkapkan waktu siang itu dengan kata naharon gitu ya. Misalnya yantahi as-sa'atal wahidata naharon, itu jarang. Pasti dia menggunakannya zuhron. Ya, subuh pun sobahan, ini umum kalau sobah. Zuhron ini sering dipakai dibanding menggunakan kata naharon. Walaupun naharon sendiri artinya adalah siang gitu. Nah, tapi ini lebih tepatnya zuhur. Orang Arab juga sering bilang jam berapa makan siang gitu. Sawahidah wa nus zuhron gitu. Jam 1:30 zuhur, maksudnya siang hari. Qasim, kam hissatan tadrusu fil yaum? Berapa jam pelajaran? Berapa jam pelajaran tadarusu yang kamu pelajari di hari ini, fil yaum, dalam sehari? Adarusu sita hisasin. Adarusu, saya belajar, sita hisasin, 6 jam pelajaran fil yaum. Qasim, Qasim, mada taf'alu fil istirahah? Mada taf'alu fil istirahah? Apa yang kamu kerjakan fi al-istirahah? Al-istirahah ini yang dimaksud di sini adalah pada jam istirahat. Ya, sekali lagi, pada jam istirahat, maksudnya istirahat itu kan benar-benar menyerap kata bahasa Arab persis ya, istirahat menjadi istirahat. Namun sahabat Aba perlu ketahui bersama bahwasanya istirahat di sini kalau dipakai dalam percakapan sehari-hari, terutama di Arab Saudi ya, dan ini familiar sekali, istirahat tidak pernah atau jarang diartikan sebagai istirahat. Tapi istirahat itu kalau di Saudi adalah apa ya bahasanya? Villa. Kalau kita di Bogor di Puncak itu villa. Itu. Jadi tempat penginapan istirahat itu. Kalau kita weekend, hari Jumat dan Sabtu, pasti acaranya di istirahat seperti itu. Aina tadhabu ya Heri? Adhabu ilal istirahat. Gitu. Lil istima ma'al Indonesiin gitu. Untuk berkumpul dengan teman-teman Indonesia seperti itu. Jadi ini informasi saja. Kalau di sini yang dimaksud adalah fil istirahat, maksudnya di jam istirahat atau ya di jam istirahat. Tapi kalau pemakaian dalam budaya Arab saat ini gitu ya, istirahat itu lebih tepatnya adalah rumah penginapan yang dipakai Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu, villa mungkin, villa. Adhabu ilal ini kan mada taf'alu fil istirahah? Apa yang kamu kerjakan pada waktu istirahat? Adhabu ilal maktabah, saya pergi ke perpustakaan, au ilal mukhtabar, atau ke ruang laboratorium. Barakallahu fikum. Baik, ini penjelasannya. Tafadhol, sebelum kita ulangi lagi istimewa untuk yang kedua kalinya, kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan ini bisa ditanyakan, nggak apa. Insya Allah saya akan tetap share mufradatnya juga pasti, insya Allah. Tanya Ustaz. Tafadhol, hada sautu
ummi rafiqah. Alifia Ustaz. Oh, Alifia ya, salah saya. Mirip-mirip ini Ibu Alifia ummi rafiqah. Di sini nggak ada gambarnya. Tayyib, tafadhal akan Hisosinya apa ya Ustaz? Oh, ini sita hisosin. Tayyib. Kita kan 6 ya. Hisosinnya Iya. apa? Hisosin. Jadi di sini ditanyakan, Qasim bertanya, kam hisotan tadrusu fil yaum, berapa jam pelajaran yang kamu pelajari pada hari ini atau dalam sehari? Dijawab, adrusu, saya belajar sita, 6 hisosin, itu jamak dari hisoh ini. Saya belajar 6 jam pelajaran dalam sehari. Jadi dia belajar 6 jam. Jam pertama apa, jam kedua apa, jam ketiga apa, jam keempat apa, jam kelima, jam keenam. Saah ya Ustaz. Bagaimana? Yang di atasnya kan yantahi as-saah. Jadi kan selesai jam 1 gitu kan. Benar. Sehari itu juga jam. Nah, di sini soalnya juga jam ya. Ya, jadi ini berbeda sekali ya, Bu. Kalau as-saah ini adalah waktu. Waktu sebagaimana kita jam ya. Ya beda'u as-saah sabi'ah. Dimulai pukul 7 pagi. Ini menunjukkan waktu ya, jamnya, jam kita. Jam tangan, jam ini kan waktu. Pukul 7 pagi, pukul biasanya. Kalau hisoh, di sini adalah jam pelajaran. Kan kalau TK berapa jam pelajaran? Hanya 2 jam pelajaran. SD 4 jam pelajaran. Nanti kalau udah kelas SMA mungkin bisa 8 jam pelajaran karena sampai siang, seperti itu. Bedanya hisoh dengan as-saah. Hisoh lebih terperinci. Syukran Ibu Alifia. Tafadhal, hal indakum as'ilah ayyuhatullah. Ustaz. Man awalan? Tafadhal, nisa wala rijal? Nisa. Oh iya, saya udah Ustaz. Nisa, tafadhal. Siapa tadi? Ada suaranya ibu-ibu. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Tafadhal, hada sautu ummi rafiqah. Nah, Ustaz, saya pernah dengar kalau lab itu ma'mal. Sahih. Ini mukhtabar ini muradif, sinonim? Nah, mukhtabar ini juga laboratorium. Muradifnya atau sinonim juga ma'mal ya, dua-duanya benar. Nah, supaya tidak bingung, kita ambil asal katanya. Kalau mukhtabar tadi saya sampaikan adalah dari kalimat ikhtabaro, yakhtabiru, menguji, ujian, tempat analisis mukhtabar ini. Kalau ma'mal itu juga dari amila ya'malu, tempat bekerja. Tempat bekerjanya para orang yang sedang meneliti. Nah, seperti itu. Dua-duanya benar. Kilahuma sahih. Mukhtabar wa ma'mal. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ana Ustaz. Tafadhal ya Pak Gaus. Kalau hisoh atau hisosin itu jam pelajaran saja. Kalau mata pelajarannya apa Ustaz? Al-mawad ad-dirasiyah. Al-madah ad-dirasiyah itu di hiwar kedua apa ke-1 ya? Kita pernah dapat itu. Sepertinya. Ya. Coba kita tengok. Saya belum ngikutin. Nggak apa-apa, Pak Gaus, nggak apa-apa. Itu al-maddah, pokoknya afwan. Maddah itu artinya materi ya, maddatun. Maddatun materi. Nah, ditambahkan dirasiyah berarti materi pelajaran. Materi pelajarannya al-lughatul arabiyyah, ar-riyadhiyat, as-saqafah al-islamiyah. Masih ingat insyaallah ya, sahabat Abu kemarin itu maddah tadrusu ya itu. Itu maddah dirasiyah. Baik, tafadhal. Ini memang pada tema kali ini memang spesifik semuanya kepada pendidikan ya. Terutama guru-guru bahasa Arab nih mesti dalam di sini. Membedakan antara asah dan hisoh
membedakan antara al-madrasah, maktabah, wal mukhtabar, membedakan antara lain-lainnya itu, mumpung di materinya pembelajaran. Baik, tafadhal. Anak Sad guru IPS. IPS itu apa Sad itunya bahasa Arabnya? IPS memang tidak semua diterjemahkan secara letterlek ya. Kalau IPS kan akronim dari ilmu pengetahuan sosial gitu. Ilmu pengetahuan sosial. Kalau di Arab Saudi saya belum paham sekali untuk SMA. Tapi kalau di kampus, fakultas-fakultas itu ya punya jurusan masing-masing. Ada di PS terbagi sub-subnya itu jugrafia, geografi. Seperti itu kalau IPS. Kalau sejarah tepatnya tarikh ya, tarikh. Iya. Tapi kan dibagi 3 Sad. Tapi kalau ada geografi, ekonomi, dan sejarah. Nah itu untuk ekonomi, geografi dan sejarah sendiri punya nama jugrafiyah, geografi, iktisadiyah, nah itu ekonomi. Kemudian terakhir tarikh, sejarah gitu. Tarikh. Benar. Bahkan di fakultas saya fakultas adab. Fakultas adab itu selain ada bahasa, ada juga jurusan apa ya? Pokoknya SKI. Enggak, karena saya kan kampus umum ya, bukan kampus budaya sakofah. Jadi dia mendalami sejarah-sejarah kebangsaan Arab seperti itu. Kismu sakofi, ya sakofah, kebudayaan. Itu subunit dari fakultas saya. Baik, tafadhal, silakan yang lain. Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan listening ini sekali lagi. Setelah itu baru kita nanti saya tanyakan ulang. Baik, kita coba. Ungdur wastami. Tafadhal ahibaitullah. Ungdur wastami. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول، الوحدة السابعة. الدراسة، الدرس 57. الحوار الثالث. انظر واستمع. إلى أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر. الساعة الآن 6:00 صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة 7:00 صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة 1:00 ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. طيب، سمعتم؟ Sami'na. Alhamdulillah. Bismillah. Kita lanjutkan. Nastamir insyaallah. Hadhihi al-mufradat al-idhofiyah. Ini kosakata tambahan tadi. Nah ini kan ya. Istirahah. Mada taf'alu fil istirahah? Ya, istirahat di sini secara arti istirahat, tapi budaya di Arab itu adalah istirahat itu tempat. Kalau ini istirahat, dia tempat istirahat. Cuman kalau di kami istirahat itu adalah villa. Istirahat gitu. Hari Jumat dan hari Sabtu ke istirahat biasanya seperti itu. Baik, kita coba jawab pertanyaan ini. Saya tidak hafal nama-namanya, hampir salah. Sebentar saya
dulu. Sini. Tayyib. Tayyib, sanujib hadhihi al-as'ilah insyaallah. Kita akan menjawab soal-soal ini. Tafadhal awalan Ibu Fitri. Tayyib, ikra. Ibu Fitri, ikra wa ajib as-su'al bi ikhtisarin. Man jahaba ilal madrasah. Naam. Gosan. Mumtaz, Masya Allah. Bu Fitri udah bisa nih ya. Gosan. Kalau lengkapnya dari sini ya Bu Fitri ya. Dahaba ilal madrasah gosan gitu. Tapi nggak apa-apa. Dahabu ilal madrasah. Dahaba ya? Iya. Dahaba ya? Iya, dahaba. Ya, dahaba ilal madrasah gosan ya. Tapi nggak apa. Karena ini perintahnya untuk menjawab cepat saja, yang penting paham akan perintah dan ceritanya, maka cukup gosan. Mumtaz, gosan. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Baik, kita lanjutkan. Marwan, tafadhal ya Marwan, ikra ar-raqam asani, ikra wa ajib as-su'al. Mata yadhhabu ila madrasah. Mata yadhhabu ila madrasah. Naam. Mata yadhhabu. Mata itu kapan? Sahih. Sobahan. Ya madrasah. Kapan? Mubakir. Naam. Ya. Nah ini tadi asa di siapa sobahan. Jamnya ya, bisa mata itu jam kapan? Jam 6 pagi. Syukron ya Marwan. Tafadhal Pak Gaos, tafadhal ikra ar-raqam asalis. Ikra wa ajib as-su'al. Mata tabda'ul hissatul ula? Mumtaz. Tabda'ul hissatul ula as-sa'atus sadisah. La, khata. Naam. As-sa'atu tabda'ul hissatul ula as-sa'atus sadisah wala sabi'ah? Sadisah. As-sabi'ah. Sabi'ah mumtaz ya. Jam 7. Nah, sahih. Ya. As-sa'atu as-sabi'atu sabahan. Ya, tabda'ul hissatul ula lengkapnya as-sa'atu sabi'atu sabahan. Mumtaz ya Pak Gaus. Syukran. Tafadhal ja'a dauruki ya Umar Rafiqah. Ar-raqam ar-rabi ikra'i wa tarjimi wa ajibi as-su'al. Mata yantahi al-yaum ad-dirasi. Mumtaz. Kapan selesainya pelajaran hari ini gitu ya maksudnya? Iya, al-yaum ad-dirasi, hari pembelajaran. Hari pembelajaran. KBM ya maksudnya. KBM. As-sa'atul wahidah zuhran. As-sa'atul wahidah zuhran mumtaz. As-sa'atul wahidatu zuhran. Atau lengkapnya dari sini ya. Yantahi al-yaum ad-dirasi. As-sa'atu al-wahidatu zuhran. Ya ini sahabat abah sekalian, kalau apa istilahnya? Memakai yang sebenar-benarnya adalah as-sa'atu al-ula zuhron gitu ya. Cuman untuk wahidah ini dipakai tetap ya, as-sa'ah wahidah jam 1 maksudnya gitu. Ya, tapi kalau umumnya adalah as-sa'atu al-ula, sa'ah ula gitu.
Bisa sa'aula, bisa wahidah. Cuman kalau menurut bahasa yang benar adalah sa'aula. Namun lagi-lagi budaya sa'awahidah itu sudah umum di Saudi juga. Tapi untuk jam 2 siang kita tidak mungkin menyebutkan sa'ah isnen, harusnya sa'ah asaniyah itu. Nah, tinggal memang yang penting kita mengerti yang benar dalam segi tata bahasa adalah ini, namun yang dipakai kadang-kadang adalah yang itu, seperti itu. Itu agar lebih bijak ketika mendengar orang menjawab sa'ah wahidah atau sa'ah al-ula seperti itu. Baik, syukran ya Umar Fiqh. Al-an ja'a dauruka ya Zayan. Ar-raqam al-khamis, iqra' wa tarjim wa ajib as-su'al. Zayan, anta mana? Oh ya. Tafadhal. Kaifa yadhhabu Ghassan ila al-madrasah? Kaifa itu apa, San? Kaifa, how? How? Who are you? Who are you? Bagaimana? Who? Bagaimana? Bisayyarah. Bisayyarah. Mumtaz. Al-ijabah al-kamilah. Kalau jawabannya lengkap bagaimana, Zayan? Yadhhabu Ghassan ila al-madrasati bisayyarah. Bisayyarah, mumtaz. Bisayyarah ya. Jadi di sini bisayyarah. Yadhhabu Ghassan ila al-madrasati bisayyarah. Syukran ya Zayan. Tafadhal ja'a dauruka ya tabib. Iqra' ar-raqam as-sadis, tarjim wajib as-su'al. Kam hissatan yadrusu fil yaum? Kam hissatan yadrusu fil yaum, mumtaz. Yadrusu sita hisosin fil yaum. Kenapa sita hisosin bukan sita hisotin ya tabib? Baik. Kenapa? Kok setelah sita itu pakainya hisosin, bukan pakai yang ini, hisot ini. Kenapa kira-kira tabib? Hisos. Jawabannya benar. Sita hisosin. Nah, kenapa kok ini pakai hisos? Di sini pakai hisoh. Ada tabib bisa menjawab? Mau ini 50-50 call your friend, tabib sebelum kalau menyerah bisa call your friend mungkin tabib nih. Gimana? Saya persilakan tabib menjawab dulu. Kalau tabib sudah call your friend baru nanti dibantu teman-temannya, atau 50-50 lah dengan saya kalau gitu. Silakan tabib. Hisosin fil yaum. Kenapa? Pertanyaannya jelas ya, tabib. Kenapa pakai hisosin setelah kata sita, tidak pakai hisot yang di awal itu? Tidak pakai ini. Pertanyaannya jelas, tabib? As-soal wadih? Jelas. Wadih. Nggak tahu jawaban. Jawabannya yang tidak jelas nih, tabib ya. Tabib, call your friend ya. Boleh. Tabib, siapa yang bisa bantu tabib kita nih? Pak dokter dibantu tolong. Pak dokter sudah sering menolong. Saatnya Pak dokter ditolong. Iya. Mungkin satu, Ustaz. Tafadhal, Pak Gawas dulu yang mau bantu. Idahnya memang harus begitu. Mufrad dengan jama, hitungan mufrad berarti yang dihitungnya jama. Yang keduanya artinya Ustaz, ya, beberapa jam pelajaran, apa begitu? Benar ya. Benar. Ada yang mau menambahkan? Silakan Ummu Rafiqah.
betul yang dijawab oleh Pak Gaus. Hilsosin menjadi jamak karena sita. Kapan mulai jamak ya Umar Fikoh? Kapan sih kok harus diganti jamak tuh? 3. Mulai dari 3 ke atas. Dari 3 ke atas ya, setelah 2 ya Jamil. Ya, jadi itu Pak Denny ya, Pak Gaus, Umar Fikoh, Sukron. Itu Pak Denny. Kenapa kok hisosin? Karena di situ sita 6. Nah, hitungan dalam bahasa Arab ketika sudah memakai 3, 4, 5, 6 dan seterusnya hingga 9 hingga 10 ya, hingga 10 itu hisosin memakai jamak dan berharokat kasroten. Nah, tapi lupakan saja kaidahnya atau definisinya, cukup dihafal. Oh, kalau udah 3 sampai 10 tuh ya pakai jamak gitu aja. Sita hisosin. Fahim tak ya Tabib? Fahim tuh insyaallah. Masya Allah. Naam, tafadhal ya Bu Fitri. Mungkin seperti kayak kilan sama yang kemarin Sahih. Itu mungkin sama pemahamannya begitu ya Ustaz. Sama ya. Kilan itu apa namanya untuk jamak. Kilan itu untuk 11 sampai 99 ya. Kilan gitu. Kalau jamaknya malah bukan kilan. Maksudnya jamaknya ketika dipakai dari 3 sampai 9 angka ya, itu akyal. Kilo yani akyalun. Misalkan 3 kilo. 3 kilo apa 3 kilo? Kemarin kan beratnya itu 80 kilo. Salasa tuh akyal ya. Gak apa-apa, kapan-kapan memang belajar tata cara kaidah ya. Ini kan kaidah-kaidah sampingan saja. Yang penting bisa mengerti hiwarnya. Tayyib, setelan ya Tabib. Tafadhol, Ibu Alifia nih ya. Tafadhol. Apa namanya? Di sini 6-nya sita. Sita ya. Di atas 6-nya asadisa. Itu bedanya apa ya Ustaz? Bedanya, ini sebelum saya sampaikan, sepertinya ada satu video yang harus Ibu Alifia tonton berulang-ulang ini. Saya lupa pembahasan keberapa itu ya. Pembahasan keberapa saya lupa, tapi ada videonya sudah saya pernah buat. Ada yang saya sebut angka. Angka itu adalah, ini angka ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Ya, 1 wahidatun, isnatani, salasatun, arbaatun, khamsatun, sittatun atau sittun gitu ya. Tetapi saya juga bisa menyebut ini urutan. Nomor urutan ke-1, nomor urutan ke-2, nomor urutan ke-3, nomor ke-4, nomor ke-5. Nah, ketika nomor ini disebut urutan. Kalau urutan pakainya al-ula, ini asaniyah, ini asalisah, ini ar-rabi'ah, ini al-khamisah, ini as-sadisah. Ya. Nah, memang Bu Alifia, kalau yang 2 ini isnani atau isnatani, urutannya asaniyah, mirip-mirip lah ya. Asalisah juga nih, salah satun asalisah. Mirip-mirip lah urutan sama angka tuh, hampir kena gitu. Ar-rabi'ah juga arbaatun ar-rabi'ah gitu. Sama dengan khomisah. Khomsah jadi khomisah. Namun memang yang ke-6 ini, yang ini agak melenceng nih. Dia dari sittatun, tapi ininya asadisah. Nah, seperti itu. Itu yang mungkin jadi pertanyaan akhirnya. Kenapa sittah kok bisa sadisah? Padahal, tapi kita cukup memahaminya, sittah itu angka, asadisah itu urutan. Kalau perubahannya dari sittah kok bisa sadisah, saya sendiri kurang ilmu dalam menjawabnya. Gitu. Demikian Ibu Alifia. Ustaz, saya videonya entah kemana, boleh nggak ntar di-share lagi sama Ustaz? Insya Allah. Saya kayaknya belum nonton itu deh. Ya, saya ingat saya pokoknya itu di pembahasan soal, bukan di hiwar ya. Nah, biasanya pembahasan soal itu adanya di pertemuan
4 setiap pekan gitu. Nah, nanti mungkin saya urut-urut gitu ya. Nah, tapi itu penting ya, sahabat-sahabat sekalian, antara angka dan urutan. Walaupun maaf ya, walaupun kalau dalam praktek pembicaraan sehari-hari dengan teman-teman di Saudi itu jarang juga. Saya bilang sahkam, sah saniyah, saya jarang. Sahkam, sah isnin. Nah gitu biasanya. Tapi ini penting sekali kalau saya berbicara depan forum akademik di kampus sama dosen di seminar itu, saya akan sangat malu kalau saya bilang sahkam al-an sah isnin. Oh, saya menjadi orang paling bodoh sekali dalam bahasa Arab mengatakan sah isnin. Pasti saya akan katakan sah saniyah. Nah, itu berwibawa gitu. Jadi tergantung ini ya, tempat. Tadi tempatnya itu mana? Kakak ini nyala ya? Nggak kedengeran kan? Hah? Padahal Ustaz, itu kan menunjukkan jam ya. Kan sekarang masih jam 6 pagi. Padahal jam itu kan angka langsung gitu ya. Tapi kok dia pakainya urutan ya Ustaz? Iya, tepatnya jam itu jam ke-6 gitu Bu. Jadi memang nggak bisa nih nggak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia memang gitu. Kalau di Indonesia kan padahal dia bilangnya jam 6 pagi gitu kan. Benar. Kan sekarang masih jam 6 pagi. Benar. Kalau memang agak sulit ya ketika beberapa uslubul Arabi ya, pola kata dalam bahasa Arab kita terjemahkan ke bahasa Indonesia mutlak gitu. Di bahasa Indonesia kita tidak pernah mengenal jam berapa sekarang? Sekarang jam ketiga. Jam berapa sekarang? Sekarang jam kedua. Enggak, pasti jam 3, jam 2 gitu. Namun kalau di bahasa Arab, itu tetap dipakainya yang benar adalah jam ke. Asadisah. Jam urutan jam ke-6 gitu. Tingkatan saja. Iya, urutannya gitu. Tapi lagi-lagi itu ya, harus dipahami semua sahabat-sahabat, lain tempat harus bisa menempatkan kapan ngomong sah kamalan gitu kan, jam berapa sekarang, jawabnya sah isnin, benar kalau saya sedang berbicara sama halayak umum di keramaian orang Arab. Tapi kalau di kampus sah kamalan sah asaniyah gitu, jam kedua, jam 2 gitu. Justru saya kalau apalagi di Haram Mekah gitu, kalau bilang sahkam, sah-sah itu orang juga nggak paham sah-sah itu. Sah-salasah, ya, pasti dia bilang seperti itu. Itu ini saja budaya. Malah bagusnya lebih bijak itu memang orang tahu banyak hal gitu, bijak bisa menempatkan dirinya di khalayak ramai masyarakat umum dengan bahasa amiyah dan dengan bahasa akademisi seperti itu. Toyib, saya lanjut satu dulu ya sebelum bertanya. Giliran siapa yang belum dapat ini? Ini ada yang baru masuk, Ibu Siti Masitoh ya, boleh mencoba menjawab nih, walaupun mungkin ketinggalan di hiwarnya, tapi nggak apa-apa, mencoba-coba. Tafadhol, Ibu Siti Masitoh, iqra'i ar-raqam asabi tarjimi wa ajibi as-su'al. Tafadhol. Ibu Siti Masitoh ma'ana? Enggak ya, sementara. Baik. Silakan siapa yang mau ambil ini. Ini Mas Nizar tidak bisa juga, tadi dia sedang di Madinah. Ya, dia sedang ke Masjid Nabawi kayaknya ibadah. Baik, tafadhol yang nomor 7 siapa yang mau? Ar-Raqam Asabi. Bebas, saya lelang saja. Karena semua sudah dapat ini. Tafadhol man sayarfa yadahu. Siapa yang mau angkat tangannya? Ada yang mau? Mau Ustaz. Tafadhol, dokter. Dokter nih baik hati dan suka menolong nih. Tafadhol. Iqra wa tarjim wajib as-su'al. Aina yadhabu fil istirahah? Mumtaz.
Yadhabu ilal maktabah au ilal kabar. Mukhtabar. Baik, tarjim ya dokter. Yadhabu ilal maktabah au ilal mukhtabar. Tarjim, ma makna? Kemana pergi? Siapa yang pergi? Pada saat ini si Gosan. Mumtaz. Gosan, ya. Mumtaz. Gosan. Pergi ke perpustakaan atau ke laboratorium. Mumtaz. Kemana dia pergi? Gitu Pak Dokter ya. Kemana dia pergi? Nah, itu. Aina yadhabu. Kemana dia pergi? Mumtaz. Yadhabu ilal maktabah wal mukhtabar. Awil al mukhtabar. Mumtaz. Barakallahu fikum ahibai tulab. Di sini saya ada sedikit satu hadis ya. Kita sambil belajar hadis sedikit. Apa? Thayyib. Di sini satu-satu dulu saja. Ini diinikan saja. Berarti artinya nanti memudahkan. Thayyib. Pak siapa dulu nih? Yang ikhwan dulu, Yang akhwat boleh tidak angkat suara ya. Yang ikhwan dulu berebut ya. Temukan di sini fiilnya mana saja fiil. Tafadhol, yang ikhwan boleh berebut, yang ikhwan. Yang ikhwan dulu, fiil mana saja fiil. Mana? Tafadhol Pak Denny, Pak Gaos. Zayan tafadhol Pak Gaos. Ana Ustaz, ana. Tafadhol, aina fiil. Al-awal asobathu. Asani fakana. Asobathu, terus fakana. Fakana atau kana? Fa-nya nggak usah ya. Fa-nya kana. Benar. Terus? Suma asobathu. Asobathu atau asobat? Suma asobathu. Asobat. Ya. Terus? Suma sobaro. Sobaro. Benar. Mumtaz. Suma kana. Mumtaz. Pak Denny, Zayan ada tambahan tidak yang laki-laki dulu? Pak Dokter sama Zayan, adik Zayan, ada tambahan tidak? Tidak ada? Sulit ya, tidak ada terjemahannya ya? Amrohu, Ustaz. Apa? Amrohu. Amrohu. La, amrohu hada isim. Ya. Ada isim. Ayo, masih ada loh yang ketinggalan, yang belum Pak Gaus sebutkan. Apa Pak Dokter? Sebentar Pak Gaus, biarkan yang dua dulu. Silakan ya. Pak Denny. Ya, tafadhol. Wali amril mu'min. Inna amro. Ya agak sulit ya kalau belum baca terjemahannya. Tapi nggak apa-apa, kan coba-coba. Saya tutup terjemahannya soalnya sepertinya ya. Tapi Pak Gaus, silakan Pak Gaus kalau mau coba. Syakaro, Mumtaz. Ada lagi kah Pak Gaus? Maafi ya. Baik. Sekarang yang umahat. Yang umahat silakan dibuka semua mic-nya. Oh, Marwan tadi nggak ikut ya Marwan? Marwan, anta ma'ana? Ya Marwan bisa ini nggak apa-apa, kita lanjutkan kalau gitu. Baik, yang umahat silakan ibu-ibu. Ada satu loh kata kerja atau fiil yang belum disebutkan para bapak-bapak. Kira-kira ibu-ibu ada yang nemuin nggak? Apa? Ajaba Ustaz. Ajaba. Ini ajaba. Ini Ibu Alifia apa Ummu Rafiqah yang ngomong nih? Alifia Ustaz. Alifia, ya. Ibu Alifia, ajaba. Itu juga bukan fi'il, Ibu. Itu isim. Karena haram sekali sebuah fi'il ada tanwinnya. Itu sangat tidak mungkin.
Oh. Iya, nggak apa-apa, ini buat pengetahuan. Amri kali Ustaz? Enggak, itu juga bukan. Ya. Bukan. Oh. Amri bukan. Nyerah ya, nyerah. Mau gimana? 50-50 atau call your friend? Ini ya, sahabat-sahabat sekalian, ini Laisa. Laisa ini adalah fiil. Walaupun dia bukan fiil, dia bukan kata kerja lengkap, bukan fiil tam. Ya, Laisa ini dia tidak pernah punya fiil mudhari. Laisa ini fiil madi yang tidak pernah punya fiil mudhari. Perhatikan, semua fiil itu punya madi dan mudhari, amr gitu ya. Tapi Laisa ini dia hanya fi'il madi saja. Dia tidak pernah punya fi'il mudhari dan tidak pernah punya fi'il amr gitu. Nah, ini sebagai informasi saja. Kalau biar tahu. Artinya apa, Ustaz? Artinya bukan. Walaisa dzalika li ahadin. Ayo ibu-ibu sekarang sebelum saya tutup nih. Ibu-ibu sekarang bedanya Laisa dengan la itu apa sih? La itu tidak ya. Laisa itu bukan. Tapi Laisa. Dia fi'il madi, Ustaz. Fi'il madi. Dia fi'il madi ya, nggak ada fi'il mudhari. Tidak pernah punya, bahkan tidak pernah punya fi'il amr. Baik ibu-ibu, silakan temukan harf. Aina harf min hadal hadis. Yuk berebut saja, berebut. In illa lahu. Zayan, kamu bukan ibu-ibu. Semangat luar biasa Zayan. Ya. Banyak di sini harfnya. Banyak Zayan. Ibu-ibu ya. Nggak apa-apa. Tapi ibu silakan. Apa? Wah. Inna. Illa. Ini ya, apa lagi? In, bolehlah. Beda ya, in sama in boleh in. Apalagi yuk, ibu-ibu. Bapak-bapak siap-siap ya, kalau ada kekurangan saya tanya nanti. Apalagi ibu-ibu, udah habis belum? Li Ustaz, Li. Mana Li? Li amri, li ahadi. Mumtaz. Li. Artinya apa? Untuk ya. Baik, silakan Mumtaz, Jamil. Apalagi? Apalagi? Sudah? Nyerah ya? Nyerah ya? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya? Bapak-bapak ada yang nemu nggak harus silakan. Saya lempar juga bapak-bapak. Lahu, Ustaz. Lahu. Lahu ini sama kayak li ya. Nah, sohi Pak Gaus ini fa ya. Jangan lupa fa ini mirip dengan wa. Daka itu kan. Dalika itu ism isyarah. Ism itu. Fa itu nyambung ke K ya. Fa-nya nggak nyambung ke K ya padahal ya Ustaz ya. Secara tulisan Ibu, secara tulisan. Tapi secara unsur dia dua unsur. Ini unsur harf, ini unsur kata kerja gitu. Gak apa-apa biar tahu kan ya. Fa. Afala ta'lamun, afala ta'qilun fa. Fasaufa. Baik itu ya, jamaah sekalian, ini sengaja di musim corona ini memang hadis ini benar-benar harus kita pegang erat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakar, fa kana khairul lah, wa in asabatu dharra sabar, fa kana khairul lah." Perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik dan ia tidak dimiliki oleh seorang pun selain orang mukmin. Nah, orang yang kafir nggak punya nih kayak kita nih. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, baginya pahala.
Kalau kena musibah, dia bersabar, baginya pahala. Ini jelas ya insya Allah ya. Jadi apapun itu tinggal 2S aja antara syukur sama sabar insya Allah. Dan jangan sebaliknya seperti itu. Baik, itu yang bisa itu saya. Tadi artinya apa ya Ustaz? Gimana Bu? Ustaz, Pak tadi artinya apa? Saya belum Ya. nyatet. Fakana, fa itu apa Ustaz? Fa itu secara. Fa itu maka. Fa itu maka. Secara istilah maka. Di Quran kita sering mendapatkan ya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Saufa, fa itu fa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat fa. Fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar, itu juga fa maka. Baik. Fala berarti 2 huruf ya Ustaz? Bagaimana? Kalau fala berarti 2 huruf ya? Kalau fala berarti 2 huruf. Benar, berarti ada fa. Benar, sahih. Walaupun ditulisnya nyambung ya Bu, tapi itu 2 unsur huruf. 3 bahkan Bu kalau ada afala gitu kan. Afala ta'qilun. Afala. Juga tidak ya Ustaz? Bagaimana Bu? Apa? Apakah kamu tidak? Iya, apakah kamu tidak memikirkan? Maka apakah kamu tidak berpikir? Maka apakah kamu tidak belajar? Itu pertanyaan mendasar itu ke orang. Pertanyaan nantang sebenarnya. Maka mikir nggak sih lo gitu bahasanya. Afala ta'qilun. Baik, itu saja dari saya. Ustaz, silakan. Ustaz, ada yang mengartikan ajabah itu ajaib, ajaib, orang mukmin itu ajaib. Iya benar. Ya, Ustaz, ajabah itu. Ajabah itu secara arti adalah mengagumkan, mengherankan. Ajaib bisa juga. Kenapa? Karena kan itu ajaib itu kan sesuatu yang amazing, mengagumkan, gitu. Makanya kita sering mendengar ajib itu kan ya lahu min amrin ajib, biasanya luar biasa perkara ini gitu. Itu artinya sesuatu di luar dugaan kita, di luar nalar manusia gitu. Ajib, amazing gitu, mengagumkan banget gitu, ajib. Ajaib kan juga sebenarnya ajaib itu kan sesuatu yang mengagumkan gitu maksudnya. Lebih kepada itu sih Pak Dokter secara arti. Baik. Afwan. Itu dari saya pada malam hari ini. Mohon maaf jika kirimin rekamannya Ustaz ya. Insya Allah. Bisa belajar, ya. Diingatkan ya Bu, karena rekamannya harus saya download dulu, saya kasih subtitle, kemudian saya upload ulang. Ala kuliah jika diingatkan insya Allah bisa. Baik, mohon maaf jika lebih dari 10 menit ya. Tadi kita mulai jam 8:05 juga soalnya. Itu. Terima kasih. Ada absen online, silakan ditulis yang ini. Sekarang Liko 27 ya? Ya, betul Bu. Masya Allah, Umur Rafika sebagai wali kelas atau guru bisa ini. Bu Rafika udah ngisi. Karena baru Liko 20 kali Ustaz. Oh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Bima kasabat. Banyak absennya. Nggak apa-apa, semua kan sesuai dengan yang ini kan kesibukan. Itu saja. Apaan sama-sama. Saya juga nggak ada, cuma sampai Liko 13 nggak ada, sampai 27. Nggak ada Ustadz. Oh iya ada sudah. Ada ya, turun ke bawah. Ada. Akhirnya bisa. Ini agak gaptek berarti. Nggak apa-apa Bu. Ya. Baik, kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat sahabat Abah sekalian dalam belajar bahasa Arab. Ya, terutama itu saja. Yang penting kalau baca Quran sudah bisa mengenali minimal banget itu huruf, isim atau fiil gitu. Nanti detail lagi ini fiilnya fiil madi, mudhari atau amr gitu. Ya itu saja pelan-pelan gitu. Baik, saya tutup. Allahu minkum. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jami'an. Illa liqa. Ma'assalam. Hayakumullah.
Sama-sama Ibu. Jazakumullah. Saya tutup ya. Afwan.